Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-fardus samad, alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Aba wal umahat, para jamaah ikhwatal iman, izinkan saya Hurul Kusumahadi mengucapkan ucapan salam yang insyaallah penuh dengan lapis-lapis doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Wahayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi ujung dari godaan ataupun gangguan iblis syaitan kepada kita adalah agar kita menjadi hamba yang kehilangan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diinformasikan oleh iblis yang termaktub pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-18, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti aku akan menggoda hamba-hamba Allah itu dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Tiada lain adalah agar mereka kehilangan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita nikmati segala hal yang kita alami saat ini, diawali dengan sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan ini tidak hanya bersyukur, namun juga perbuatan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala anugerah dan karunia-Nya. Sebagaimana pada kesempatan kali ini, di waktu bukur kali ini adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita beribadah, di mana kita bermajelis. Maka ketika Ibunda Aisyah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini sudah diampuni dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Kenapa kok masih beribadah kepada Allah?" Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang indah, "Afala an akuna abdan syakuran." Masa sih aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Salah satu tanda rasa syukur kita adalah kita gunakan kesempatan kita dalam sebuah kebaikan-kebaikan, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jamaah, bapak dan ibu, adik-adik, rekan-rekan yang insyaallah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti rasa syukur kita bermajelis pada kesempatan bukur atau subuh kali ini, dan kita tentunya berharap keberkahan Allah, dan namanya berkah itu tidak akan turun kalau aktivitas kita tidak bernama ibadah, dan namanya ibadah itu tentunya diawali dengan sebuah doa. Mari kita awali dengan sebuah doa. Semoga majelis kita penuh dengan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami ketahui, kami mengerti dan kami fahami kecuali Engkau ya Allah yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para jamaah insyaallah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tema pembincangan kita adalah tentang sirah, menikmati kisah penuh berkah. Ini di bulan Rabiul Awal. Saya tidak berbicara sirah Nabi Muhammad SAW, tapi saya berbicara tentang sebuah kisah yang mana ada salah satu tujuan dengan hadirnya kisah tersebut. Saya awali terlebih dahulu dengan satu ayat ini. Kita berbicara tentang kisah, terlepas itu kisah di dalam Al-Quran kah, di dalam hadis kah, atau sirah. Intinya apa yang harus kita tangkap dari adanya kisah-kisah tersebut. Berbicara kisah dalam bahasa Indonesia itu tulisannya cerita, tapi ternyata kisah itu dalam bahasa Indonesia sudah masuk dalam satu kosakata atau satu diksi yang diakui, yaitu kisah. Enakan mana antara kisah dengan cerita? Ya, dua-duanya sama, sinonim. Tapi kalau kita rujuk, kita kembalikan ke bahasa Arab,
maka kita pakai kisah, bukan cerita. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada pada surat ke-28 namanya surat Al-Qasas. Al-Qasas, kisah-kisah, jamak kisah-kisah. Surat ke-28 itu yang diawali kisahnya itu Nabi Musa alaihissalam saat dihanyutkan. Nah, kenapa di Al-Quran itu ada surat ke-28 kisah-kisah? Karena 60 sekian persen dari isi Al-Quran itu adalah bahasa komunikasi dengan bahasa kisah. Dan kita tahu bahasa yang paling enak untuk bisa kita tangkap secara langsung itu adalah bahasa kisah. Bahasa komunikasi yang paling enak, tidak membuat kita gregetan, tidak membuat kita salah paham, tidak membuat kita kemudian agak-agak baper. Itu adalah bahasa kisah. Kalau bahasa komunikasi yang lain mungkin nanti beda-beda nangkepnya. Semisal kata-kata yang kemudian berubah menjadi ditambah dengan intonasi, misalnya ada kata-kata hewan, cuma pas mengucapkannya ditambah intonasinya agak naik dikit, akhirnya kita agak-agak sensi mendengar itu. Tapi kalau bahasa kisah itu enak didengar, cuma nanti pertanyaannya, faham nggak apa yang dimaksud tujuannya dari kisah itu? Dan itulah yang akan kita bahas. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka garis awalnya kenapa di dalam Al-Quran itu 60% itu adalah kisah? Karena bahasa komunikasi dari Allah yang paling mudah untuk bisa kita tangkap. Apa? Pesannya. Nah, disinilah kisah itu makna secara bahasa, al-qissah, qissatun atau kisah, itu adalah sesuatu yang di-repeat, sesuatu yang diulang. Jadi kalau secara bahasa, kata-kata kisah itu sebenarnya sesuatu yang diulang. Maksudnya bagaimana? Ketika panjenengan mendapatkan satu kisah, misalnya kisah, ambil saja kisah, saya ambil satu contoh kisah dari saudarinya, kalau ini saudarinya siapa? Fatimah bintil Khattab atau Fatimah binti Al-Khattab. Kalau panjenengan sudah nangkep namanya, kira-kira ini saudari dari Umar bin Khattab. Fatimah binti Al-Khattab, berarti ini saudarinya dari Umar bin Khattab. Ya, kita ambil satu kisah dulu. Fatimah binti Al-Khattab ini adalah adik yang paling bungsu dari Umar bin Khattab. Jadi ada Umar, ada Zaid, ada kemudian Fatimah. Jadi 3 bersaudara. Nah, panjenengan insya Allah sudah tahu kisahnya bagaimana Fatimah ini kemudian menjadi wasilah, perantara, fasilitator Umar bin Khattab kemudian memeluk Islam. Kisahnya insya Allah populer di sini. Nah, cuma kalau kita ulangi, panjenengan sudah pernah mendengar kisah ini, kemudian besok lagi panjenengan mendengar kisah ini lagi, besok lagi panjenengan mendengar, sebulan lagi mendengar, 2 tahun lagi kemudian mendengar kisah ini. Pasti ketika mendapatkan kisah-kisah itu, pasti akan ada sesuatu yang baru nanti hikmahnya. Nggak hanya berdiri di sisi itu saja. Contoh, kalau saya tanya panjenengan, sedikit saya sampaikan kisahnya saja, sedikit saja, menurut panjenengan pasti berbeda menangkap pesannya. Contoh apa? Kisahnya Fatimah binti Al-Khattab ini adalah masuk Islam terlebih dahulu dari kakaknya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang paling bengis saat itu, yang begitu kasarnya ingin membunuh Rasulullah. Suatu saat Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah, pergi menuju rumahnya Arqam bin Abi Arqam, tempatnya Rasulullah berdakwah kali pertama, karena tersembunyi di tebing, jadi kemudian digunakan untuk Rasulullah berdakwah secara sir, rahasia-rahasia. Ketahuan sama Umar. Umar mendatanginya membawa pedangnya, niatannya ingin membunuh Rasulullah, benar-benar ingin membunuh. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan seseorang yang disebut dengan Nu'aim bin Abdillah dari Bani Zuhrah. Nu'aim bin Abdillah ini itu sudah masuk Islam, cuma menyembunyikan keislamannya, soalnya berhadapan dengan Umar. Gimana caranya Rasulullah itu selamat? Umar jangan sampai ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Akhirnya dikorbankanlah dalam tanda kutip Fatimah, supaya mengalihkan niatannya Umar bin Khattab mau membunuh Rasul, dialihkan kepada Fatimah, karena Nu'aim tahu Fatimah ini sudah masuk Islam. Dua-duanya kan merahasiakan keislamannya. Apa yang diucapkan oleh Nu'aim? Sudahlah, kamu jangan bunuh Muhammad, nanti panjang kisahnya. Bani Muthalib, Bani Hashim nanti pasti akan balas dendam kepada kamu. Sudah, kamu urus saudarimu saja yang sudah masuk Islam. Marahlah Umar, dialihkan.
Sesampai di rumahnya Fatimah, Umar mendengar suatu ayat yang dibaca surat Toha. Di situ ada suaminya Sa'id bin Zaid, ada gurunya yang namanya Khobab bin Aras. Khobab bin Aras ini adalah sosok ahli pembuat senjata yang kemudian juga disiksa oleh orang-orang Quraisy seperti halnya Bilal bin Rabah. Ini yang mengajari Al-Quran Fatimah dengan suaminya. Suaminya Fatimah binti Al-Khattab ini Sa'id bin Zaid, salah satu di antara 10 orang yang terjanjikan masuk surga. Belajarlah di situ. Umar masuk, kemudian mendengar, kemudian marah, kemudian menampar, memukul, kemudian mau membaca. Saat membaca itulah bersuci terlebih dahulu. Saat membaca itulah kemudian Umar langsung terbesit hatinya, langsung ingin menemui Rasulullah, langsung bersyahadat. Pertanyaan saya, dari kisah secuplik ini saja, panjenengan menangkap hikmahnya apa? Pesannya apa? Monggo, kalau menurut panjenengan. Satu, suami istri harus sama-sama semisi sevisi dalam belajar Islam. Karena tadi ngaji bareng, Sa'id bin Zaid dengan Fatimah binti Al-Khattab ngaji bareng dengan gurunya Khobab bin Aras. Pertanyaan saya, seharusnya itu guru marani murid atau murid marani guru? Seharusnya kan murid marani guru. Tapi ingat, ini di rumahnya Fatimah, yang datang Khobab bin Aras. Berarti boleh guru itu mendatangi murid. Dua hikmahnya. Yang ketiga, Khobab bin Aras ini statusnya di bawahnya Fatimah. Karena Khobab ini orang yang, mohon maaf, status sosialnya itu rendah. Maka ketika Bilal bin Rabah itu disiksa, Khobab bin Aras itu juga disiksa. Dan siksaannya itu nggak kalah pedih dengan Bilal bin Rabah. Apa itu? Khobab bin Aras itu kayak karyawan yang bikin pedang, lalu kemudian dia itu diikat di tempat pemanah pedang itu, di bawahnya itu bara api, kemudian dia seperti halnya digiling itu, kemudian seluruh api ini itu padam dengan tetesan-tetesan dari tubuhnya Khobab yang kemudian dipanasi. Status sosial di bawah, tetapi bisa mengajari salah satu keluarga yang memiliki strata sosial tinggi. Tersebab apa? Keilmuan. Dan banyak lagi tentunya kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau saya mungkin panjenengan tidak menangkap hikmah dari sisi itu, tapi saya menangkapnya dari sisi itu. Kenapa? Karena saya di dunia itu. Apa itu? Saya katakan kisahnya Fatimah binti Al-Khattab ini adalah hikmah tertinggi versi saya yang saya tangkap. Setiap siapapun dan kondisi apapun, kita itu bisa berdakwah. Siapapun kita dan dalam kondisi apapun kita bisa berdakwah. Bayangkan dalam kondisi sudah darurat, begitu mengkhawatirkan, mencekam versinya Fatimah dengan Sa'id bin Zaid, apa yang terjadi? Dari itulah kemudian Umar mendapatkan cahaya Islam. Padahal panjenengan kalau cek hadisnya, Pak, hadisnya ini diperdebatkan para ulama. Hadis apa? Yang Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bil umraini. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua orang Umar. Satu, Umar bin Khattab. Dua, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Pertanyaannya agak aneh enggak doanya Rasulullah ini, Pak? Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Dan dua-duanya saat itu masih kafir. Dan dua-duanya paling membenci Islam. Nek kalau kita, Pak, kalau kita mendengar Rasul berdoa itu, ya Allah, muliakan dengan dua orang yang paling membenci Islam, mungkin kita akan rada-rada mikir dan rasang-rasang, loh kok Islam malah dimuliakan sama orang yang paling membenci Islam. Dan akhirnya hadis ini, Pak, secara pembahasan sanadnya itu diperdebatkan oleh para ulama hadis. Oh, tadi saya mendengar Ustaz Zainuddin MZ mau menyampaikan di sini, bisa ditanyakan. Terjadi perdebatan, oh hadisnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Saya tidak berbicara sanadnya, tapi secara matannya atau secara maknanya. Di sini Rasulullah itu dianggap tanda tanya besar. Kok minta Islam ini dimuliakan oleh musuhnya Islam? Dan musuhnya nggak hanya musuh yang ecek-ecek, tapi musuh yang wow. Kenapa nggak cukupkah dengan Abu Bakar? Nggak cukupkah dengan Abu Bakar? Nggak cukupkah dengan Thalha bin Ubaidillah? Nggak cukupkah dengan Hamzah? Kenapa kok harus dengan dua orang yang paling memusuhi Islam ini Islam bisa jaya kemuliaannya? Akhirnya kalau kita mikir, Pak, misal ngapunten, panjenengan melihat orang yang
terus pokoknya luar biasa lah memusuhi kita. Kira-kira kalau mereka itu dapat hidayah, itu kita agak-agak ragu atau yakin? Kalau kita biasanya kita itu ragu, wong koyo ngono kok iso, apalagi sekelas Umar. Tapi ketika Fatimah dalam kondisi darurat itu, muncullah langsung hidayah Allah, ditangkap oleh Umar. Dalam kondisi darurat ternyata kesempatan berdakwah itu ada. Dalam kondisi kita itu kemudian dibawa karena adik diintimidasi oleh Umar, kemudian bisa berdakwah. Maka versi saya adalah pesannya yang ingin disampaikan dalam kisah ini, siapapun kita dan kondisi apapun kita, itu kita punya kesempatan untuk berdakwah, meskipun itu orang tua sekalipun. Nanti kami sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kisah terulangi dan nggak akan pernah bosan. Dan setiap kita mengulangi pasti akan ada saja hikmah-hikmah yang baru. Makanya kata-kata kisah itu sesuatu yang di-repeat, sesuatu yang diulang. Ketika kita mengulang pasti nggak akan ada kata bosan, pasti ada sesuatu yang baru yang dapat kita sampaikan. Maka kenapa kok berkaitan dengan kisah pasti menggunakan la'allahum yatafakkarun. Intinya kalau terkait dengan kisah pasti kalau nggak menggunakan ini akal, pasti nanti ujung-ujungnya itu di sini. Semisal kalau di sini surat Al-A'raf, ada lagi nanti di surat Yusuf ayat yang paling akhir 111. Sesungguhnya kisah-kisah yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk orang-orang yang berakal. Maka ketika kita berinteraksi dengan pesan-pesan, berinteraksi dengan kisah-kisahnya Allah, yang kita pikirkan adalah pesan-pesannya Allah. Saya ulangi, pesan-pesannya Allah. Kenapa kok terkait dengan kisah itu kita perlu mencari pesannya Allah? Karena terkadang Bapak dan Ibu para jamaah, kita ini cuma moco, dengarkan, selesai, faham alur kisahnya, selesai. Mbok yo sekali-kali kisahnya Al-Quran ini itu yang sebenarnya itu menggugah perasaan. Itu mbok yo lebih tergugah perasaan kita ketimbang lihat yang di televisi, Pak. Apa itu, Bu? Yang sempat rame itu, Bu? Sinetronnya itu, Bu. Kalau saya nggak ngelihat, apa, Pak? Oh, bapak-bapak nggak ngelihat juga ya? Atau anak-anak muda yang ngelihat film Korea itu langsung bersedih, langsung kemudian menitikkan air mata. Kenapa? Menangnya mereka cuma satu, visual, tampak oleh panca indera kita. Tetapi kalau secara perasaan mereka pasti tahu, dan secara logika mereka pasti tahu ini disetting, bukan natural. Tapi kalau Al-Quran, oh natural sekali. Cuma menangnya mereka visual, kita memang tidak tervisualkan karena hanya teks. Tapi sekarang sudah ada kisah-kisah yang kemudian terfilmkan terkait dengan Umar dan lain sebagainya. Maka para jamaah, kenapa kisah itu dimunculkan? Salah satunya adalah kami teguhkan hatimu, yusabbitu bihil fuadak, agar hatimu itu nyaman, tentram saat engkau mendapatkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Maka para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan kisah-kisah itu untuk kita pikirkan. Salah satu contoh, Pak, surat ke-20 ayat ke-42. Kalau panjenengan menangkap, ini kisahnya siapa? Saudaramu di sini yang dimaksud adalah Harun. Berarti kalau panjenengan nangkap siapa, Pak? Pergilah kamu beserta saudaramu di sini adalah Harun. Kisah Nabi Musa, ya. Suatu saat saya suatu saat saya kemudian didatangi salah satu komisaris pengusaha dari Jakarta terkait dengan minuman. Datang ke kedai kami, kemudian saya diminta satu nasihat. Saya sampaikan ayat ini. Kemudian ditanya, kenapa ayat ini, Pak Ustadz? Saya jawab dua alasannya. Satu, ayat ini itu perkatanya penuh dengan makna. Yang kedua, ini kisah Nabi Musa. Kalau panjenengan saya tanya, misal ini Bapak dan Ibu, nanti kan kita di akhirat, Pak Ibu, kan ketemu dengan Nabi kita masing-masing, dan Nabi kita ini menjadi saksi terhadap perilaku kita. Ada di surat yang ke-39 Az-Zumar, mulai ayat yang ke-66 kisahnya. Nanti di ayat yang ke
69 ketika kita dibangkitkan dari kematian kita di padang mahsyar, summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamu yanzurun, kemudian kita menunggu panggilan di padang mahsyar, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, kemudian teranglah alam itu ketika di padang mahsyar, wa wudi al kitab, kemudian kita dikasihkan kitab kita masing-masing, catatan amal kita, dan menariknya waji'a bin nabiyina wasyuhada, kemudian nanti nabi kita akan mendatangi kita. Di surat yang ke-39 ayat yang ke-69, 70, 71. Nah, jadi kita nanti akan kedatangan nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kita. Cuma pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, selain panjenengan pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, panjenengan pengen ketemu nabi yang lainnya siapa nggih? Kalau boleh tahu, monggo. Selain pengen ketemu Nabi Muhammad, panjenengan aslinya pengen ketemu sama siapa? Kalau ibu-ibu sudah saya tebak kayaknya, pengen ketemu Nabi Yusuf, Pak. Kalau ibu-ibu ini ya. Kalau bapak-bapak mau ketemu Nabi siapa, Pak? Monggo. Ya, mungkin macam-macam ya. Ada Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan sebagainya. Kalau saya, Pak, pengen ketemu Nabi Musa. Kalau saya. Kenapa? Ya, alasan saya, dunia saya hampir sama dengan Nabi Musa, yaitu berdakwah. Dakwahnya Nabi Musa, versi saya bisa jadi memang salah, itu sepantaran dengan dakwahnya Rasulullah. Bahkan tetapi ada yang unik, bahasa saya ada yang unik di dakwahnya Nabi Musa. Kenapa? Kalau Rasulullah itu berdakwah, modalnya enak, lisannya Rasulullah sudah fasih. Bahasa Arab yang paling halus pun Rasulullah paham. Tapi Nabi Musa lisannya apa, Pak? Pelat, selain pelat apa nggih bahasa Indonesianya? Cedal. Nah, itulah. Ya. Bayangkan, Pak, Nabi pelat. Lah teman sendiri saja kalau pelat dibullying. Lah ini Nabi pelat. Bos saja itu pelat sama karyawan, minimal dirasan-rasani. Ini Nabi. Satu, kekurangan Nabi Musa saat berdakwah, apa ujiannya Nabi Musa saat berdakwah. Yang kedua, Nabi Musa ini kemudian berdakwahnya itu kepada orang yang dulunya pernah berjasa banget kepada Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Rasulullah banyak paman-pamannya yang mendukung, keluarga-keluarganya mendukung. Kira-kira, Pak, kalau nuturi itu paling enak nuturi orang yang nggak kita kenal atau nuturi orang yang dulunya pernah berjasa dengan kita? Paling enak nuturi yang siapa? Yang nggak kita kenal. Ibaratnya kalau Nabi Musa itu nuturi Fir'aun, itu kayak anak nuturi bapaknya. Pak, aja ngene. Apa jawaban bapaknya, Pak, biasanya, Pak? Aku bapakmu. Dua. Yang ketiga, Nabi Musa ini punya track record masa lalu yang buruk, pernah membunuh. Lah Rasulullah ini sebelum jadi Nabi, sebelum bi'tsah, itu kemudian diakui sebagai Al-Amin. Track recordnya bersih Rasulullah itu. Nabi Musa pembunuh. Yang namanya pembunuh, semisal membunuh di Sidoarjo, pergi kemudian ke luar pulau, balik-balik lagi ke Sidoarjo ngaku Nabi. Kira-kira itu mudah dipercaya apa tidak, Pak? Sulit. Dan yang terakhir, nomor 4, Nabi Musa kok ya punya umat namanya Bani Israel. Lah kok Rasulullah punya umat seperti kita? Lebih kerenan mana? Ya lebih kerenan Rasulullah punya umat seperti kita. Kok bisa Rasulullah suatu saat kemudian bilang kepada para sahabatnya saat itu dalam sebuah majelis, aku kangen dengan saudaraku. Apa kata sahabatnya? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Oh bukan, engkau sahabatku. Saudaraku itu adalah mereka yang mengimani aku tetapi belum melihat aku, belum melihat aku. Kan aneh ini, Bapak Ibu. Mereka yang belum pernah melihat aku, tapi mereka yang mengimani aku. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah umatnya Rasulullah itu sangat keren. Belum pernah melihat Rasul, tapi kok cinta sama Rasul, yakin sama Rasul, percaya sama Rasul. Seharusnya kan nggak masuk akal. Contoh, ngapunten. Di tangan kanan saya ini ada uang. Panjenengan percaya apa tidak? Di tangan kanan saya ini ada uang. Percaya apa tidak, Pak? Ibu? Tidak
percaya. Kenapa? Karena masih goib, masih nggak ada, nggak kelihatan. Tapi kalau seandainya panjenengan percaya dengan saya akan mengapresiasi. Bapak iku masya Allah percaya banget ambil aku. Saya apresiasi Pak, padahal belum lihat. Tapi semisal saya tunjukkan ini, saya tunjukkan ada uang. Berarti panjenengan percaya nggak dengan statement saya tadi? Percaya. Percayanya setelah melihat itu biasa. Percaya setelah melihat itu biasa. Memang harus seperti itu hukumnya. Hukum secara empirisme memang seperti itu. Lah kita ini belum pernah melihat Rasul, belum pernah kemudian bertemu, tapi langsung nggak hanya yakin tapi mencintai. Kalau guyonan saya ke anak muda, ini lagi ngurus 2 orang yang sedang ta'aruf saya. 4 orang sih, 2 pasangan 4 orang. Nah, saya nanya sama si cowok ini, Mas, bisa mencintai istrinya enggak? Loh, saya kan belum nikah Pak Ustadz. Loh iya, tapi masnya kan sudah di Lauhil Mahfud itu sama Allah sudah ditakdirkan punya istri. Bisa nggak Mas mencintai istrinya Mas? Loh, ya nggak bisa Ustadz, nggak tahu istri saya yang mana, masih di Lauhil Mahfud. Saya kan nggak tahu istri saya yang mana, ya nggak bisa saya cintai Ustadz. Masuk akal nggak Pak jawabannya? Masuk akal. Itu jawaban yang masuk akal, kecintaan yang masuk akal seperti itu. Tapi kita kepada Rasulullah nggak pernah ngelihat, nggak pernah bertemu, kita bisa mencintai, itu berarti levelnya itu kecintaan yang nggak masuk akal. Kecintaan yang nggak masuk akal itu berarti kecintaan yang sifatnya imaniyah, iman. Sesuatu yang tidak masuk akal itu gampangnya adalah iman. Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, Zabur, Taurat, Injil nggak kelihatan, hari kiamat nggak kelihatan, maka itu masuk dalam rukun iman. Makanya iman kepada Nabi dan Rasul masuk pada rukun iman. Kecintaan yang nggak masuk akal. Maka gara-gara itulah Rasul itu mengapresiasi. Seperti halnya tadi saya, ketika ini belum saya tunjukkan, ada yang percaya dengan saya apresiasi. Oh berarti panjenengan begitu memberikan saya keyakinan, kepercayaan yang lebih. Sama halnya Rasulullah kemudian mengapresiasi kita. Ada saudaraku yang aku kangenin, gara-gara mereka belum pernah melihat aku, tapi meyakini aku. Kalau bahasa mudahnya Pak, bahasa mudahnya ya, bahasa terjemahan bebasnya ya, kerenan mana sahabat atau kita Pak terhadap kecintaan Rasulullah? Kalau pakai wacana ini, kerenan mana? Kerenan kita tanpa melihat mencintai. Disitulah Rasulullah mengapresiasi itu. Nah Rasulullah itu punya umat yang keren seperti kita. Lah Nabi Musa punya umat yang bowling, yaitu Bani Israel. Muncul semuanya mukjizat, tampak mukjizat itu tampak Pak, tampak. Kok ya masih nggak percaya? Kok ya masih ingkar? Di surat Asy-Syu'ara misalnya sudah jelas-jelas laut itu terbelah. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawin azim. Munculnya lautan itu terbelah. Bani Israel melihat, wow, dahsyat. Setelah nyebrang sampai kemudian di Mesir, Gunung Tursina, Nabi Musa kemudian sedikit menyendiri sebentar menerima perintah Allah. Yang dilakukan umatnya Bapak Bani Israel bikin patung sapi, syirik lagi, padahal sudah jelas itu loh Nabi utusan Allah. Sebelum-sebelumnya ditambah lagi. Padahal kalau mukjizatnya Rasulullah, Bapak dan Ibu, mukjizatnya Rasulullah yang keren itu apa Pak? Yang keren, yang wow, kayak membelah lautan. Rasulullah kan nggak pernah membelah lautan. Kalaupun membelah bulan, itu yang melihat hanya sedikit. Tetapi yang paling keren dari mukjizatnya Rasul, mukjizat yang tanpa kehadiran Rasul, mukjizat itu sudah on. Kira-kira tongkatnya Nabi Musa, kalau sekarang ketemu Pak, tongkatnya Nabi Musa yang keren itu bisa membelah lautan, bisa berubah air, bisa berubah ular, bisa memancarkan 12 mata air. Kalau ketemu sekarang, diletakkan di museum, nek panjenengan cekel, panjenengan pegang, kun fayakun, bismillah, kira-kira berfungsi nggak Pak? Enggak. Itu mukjizat hanya berfungsi di tangan Nabi Musa. Tetapi mohon maaf, mukjizatnya Rasul Pak nggak dipegang Rasul, kita pegang. Namanya Al-Quran itu kita pegang, langsung on apa off? Pasti on.
Panjenengan megang Al-Quran saja, megang loh Pak, mohon maaf, megang, bukan baca, bukan menghafal, bukan mentadaburi, megang saja, itu berkahnya sudah on. Apa itu? Sering saya sampaikan analoginya, megang Al-Quran saja itu minimal mengurangi jalur kemaksiatan, khususnya anak muda Pak. Saya guyoni, kalau kamu kemudian punya Al-Quran, kamu pingin nonton-nonton yang pornografi, yang haram, sesekalilah tempelkan sama Al-Quran. Di sini pornografi, di sini Al-Quran. Sekali kalau mau nonton, tempelkan ke Al-Quran. Kira-kira nyaman apa enggak Pak? Ibu, nontonnya anak muda ini pasti enggak nyaman. Dulu, astagfirullahaladzim. Kenapa ada Al-Quran di situ? Jadi Al-Quran itu ibaratnya rem cakramnya. Saya ulangi lagi, Al-Quran itu rem cakramnya, itulah berkahnya. Maka kembali lagi Bapak dan Ibu, kenapa saya menyukai dengan Nabi Musa? Karena alasannya itu. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa sholat 5 waktu itu gara-gara Nabi Musa Pak. Panjenengan tahu ya, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu naik langitnya ke berapa Pak? Ibu tuh 7. Langit ke 7 siapa? Nabi Ibrahim. Langit ke 6 Nabi Musa. Ketika dapat perintah 50 kali sholat, yang komplain siapa? Nabi siapa? Nabi Musa bilang ke Rasulullah, umatmu nggak sanggup wahai Muhammad. Kok Rasulullah manut? Tersebab apakah Nabi Musa ini kemudian mengomentari seperti itu? Karena Nabi Musa dari awal Pak itu jealous. Jealous itu cemburu Bu kepada Rasulullah. Kenapa? Hadisnya jelas. Ketika Rasulullah naik ke langit ke-7, mampir di langit ke-6, semua langit yang didatangi Rasulullah ini, wajahnya para nabi dan rasul itu sumringah, kecuali langit ke-6. Di langit ke-6 Nabi Musa itu nangis. Ditanya sama Rasulullah, "Mayabkika, kamu kenapa nangis wahai Nabi Musa?" Apa jawaban Nabi Musa? Agak unik ini. Ba'atsa ghulaman min ba'di, ada seseorang yang diutus setelah aku. Bahasa mudahnya itu juniorku. Ada seseorang yang diutus jadi juniorku, lah kok masuk surga duluan daripada aku? Dan umatnya paling banyak nanti masuk surga. Nah, ini kira-kira Nabi Musa komentar ini gara-gara menyesal atau rada-rada cemburu? Cemburu. Para ulama sirah mengatakan cemburu. Kita boleh Pak iri hati, yang positif itu boleh. La hasada illa fi isnaini. Kita boleh hasad kepada 2 hal, selama itu mengarahkan kepada akhirat. Nabi Musa ini jelas, loh, ada juniorku tapi masuk surga lebih duluan daripada aku. Kan Nabi Musa ini kesannya itu memang agak tinggi. Makanya kalau panjenengan cek di surat Al-Kahfi, kenapa kok akhirnya dipertemukan dengan Khidir? Itu kan karena kesombongan Nabi Musa mengatakan ana a'lam minal alamin, aku ini paling tahu semuanya. Nah, kembali lagi ketika Nabi Musa ini kemudian, lu kok enak juniorku ini, seniornya kok malah kalah duluan. Karena kita tahu yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah. Yang kedua, lah umatnya kok lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Nabi Musa berpikir dengan logika, loh, padahal kan yang paling keren umatku. Kenapa? Satu, usianya ratusan tahun. Bani Israel kan usianya ratusan tahun. Lah umatnya Rasulullah cuma 70 tahun. Awake Bani Israel gede-gede gagah-gagah. Umatnya Rasulullah cili-cili lah. Makanya Nabi Musa itu kemudian, hei Muhammad, 50 kali sholat, umatmu itu nggak sanggup. Umatku itu saja saya nggak sanggup, apalagi umatmu. Lah kok Rasulullah manut, naik ke atas minta keringanan, turun lagi, nggak sanggup, naik lagi ke atas 9 kali. Sekali naik 5 kali sholat dikurangi, berarti 9 kali 5 45, akhirnya dari 50 jadi 5. Kenapa Nabi Musa kemudian menyuruh Rasulullah ini? Karena kecemburuannya Nabi Musa terhadap umatnya Rasul yang sudah terjanjikan paling banyak masuk surga. Maka gimana caranya? Minimal sedikit pahalanya, lebih banyak pahalanya Bani Israel. Makanya dikurangi Pak, dari 50 jadi 5 itu. Salah satunya itu menurut guru saya itu mendapat support dari Nabi Musa. Pertanyaan saya Pak, Nabi Musa nggak jealous Pak? Nabi Musa nggak jealous? Wis, Muhammad kamu dapat berapa? 50. Ya sudah. Kira-kira Pak, kalau Nabi Musa nggak jealous saat itu, kita sholatnya pripun Pak? Kira-kira pripun? Loh, yang 5 saja Pak. Kalau di kantor-kantor itu yang 5 saja.
Kalau biasa saya duhur asar gitu ya ngisi taklim, ada komentar yang unik, panjenengan pasti pernah mendengar. Loh, wis adzan meneh ta? Pasanmu cek tas adzan kok saiki wis adzan. Padahal itu sholatnya sehari cuma 5 kali. Wis adzan. Pasanmu wis cek tas adzan, saiki wis adzan. Bayangkan Pak, kalau 50 kali sholat Pak sehari. Mungkin kita komentar wis adzannya bolak balik lebih cepet deh. Nanti kalau kita kayak makan dibatasi 20 menit, nanti kemudian ada azan lagi. Gara-gara itulah kenapa saya itu pingin nanti setelah bertemu dengan Rasulullah itu pingin ketemu Nabi Musa, mengucapkan terima kasih Pak, mengucapkan terima kasih. Kita nggak terbebani 50 kali sholat sehari. Nah, ini pesannya apa? Satu pesannya, idzab itu dinamis. Saya katakan kepada si komisaris itu, satu, idzab itu pergilah, hijrah, dinamis, proaktif. Anta wa akhuka, bersaudara, berukhuwah, sinergi. Dan yang ketiga, biayati, dengan petunjuknya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan segala hal fasilitas yang sudah Allah berikan potensi kebaikan kepada kita. Walatania, dan jangan lupa, maksudnya fokuslah kita, rencanakanlah kita buat planning dan lain sebagainya. Kenapa? Orang yang biasanya lupa itu biasanya nggak bikin perencanaan, orang yang nggak fokus. Gampangnya dalam sholat lah, nggak punten yang sering lupa rokaatnya, sholat 2 rokaat apa sholat 4 rokaat Pak? Hah? 2 sudah lupa rokaatnya Pak. Allahu Akbar, ini mau siji tak luru ya. Biasanya kan rokaat yang 4, kalau nggak duhur, asar, isya, itu yang sholat sendiri. Dan biasanya kenanya di rakaat ketiga atau keempat setelah tasyahud, kemudian bangkit, setelah bangkit Allahu Akbar, kok dia lupa? Dia mau telut apa-apa dia mau ya, telut apa-apa. Ya kebangetan Pak kalau sholat subuh. Allahu Akbar, ini siji ta loro iki tadi ya. Kebangetan lagi kalau witir lupa Pak. Nah, walatania jangan lupa, itu berarti kita diminta untuk memplanningkan, untuk fokus dan sebagainya. Yang terakhir fizikri, gunakan semua aktivitas hidup kita untuk mengingat Allah. Saya sampaikan ini ke komisaris tersebut Pak. Saya cuma tahu ini toh, tapi kalau prakteknya Pak saya nggak tahu, bukan ilmu saya. Akhirnya apa? Gara-gara itu Pak, Ibu Masya Allah, tapi langsung saya tolak. Gara-gara itu sama komisaris ini tadi, saya dikasih satu perusahaan Pak, sama komisaris itu dikasih satu perusahaan. Ustaz, saya punya satu perusahaan, kliennya itu Garuda, ini. Ustaz jadi komisarisnya ya. Saya bilang, Mas, saya cuma tahu kayak gini, ayat-ayat kayak gini, saya hanya tahu secara umum, kalau secara teknisnya gini, bukan ilmu saya. Saya tolak. Maksud saya itulah pesannya Allah, ternyata bisa memberikan keberkahan. Maka Bapak dan Ibu, izin kami sampaikan, mari kita itu memahami pesan-pesan yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran, hadis, ataukah yang lainnya. Kenapa? Karena aslinya dari kata-kata dalil itu adalah memahami pesan. Panjenengan kalau mendengar kata dalil, mau itu Al-Quran, mau itu hadis, mau dalil akal, pokoknya dalil itu secara bahasa artinya memahami pesan. Contohnya apa? Saya ambilkan dalil yang umum diakui oleh para ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, ulama-ulama Al-Quran. Definisi dalil itu adalah mayum kinu atawasulu bisohihi nadri fihi ila matlubi khobari. Intinya dalil itu kamu paham pesannya, bukan sebatas kamu tahu terjemahannya saja. Jadi intinya adalah pesannya Bapak dan Ibu, itu definisi dalil. Terserah mau menggunakan apapun juga. Contoh misal, kita ambil hadis dulu, baru kemudian Al-Quran. Kalau hadis, saya nanya kepada panjenengan, ini pesannya apa? Kalau pakai terjemahan saja itu agak rumit. Makanya pinter-pinter kita memahami pesan. Contoh, suatu saat hari Ahad pagi kayak gini Pak, posisinya ini enak, pakai meja kursi. Suatu saat saya di bawah, kemudian ada tirai, kemudian ada takmin bisiki saya sudah mulai taklim subuh kayak gini, ada yang bisiki, Ustadz ada yang mau melihat. Kalimatnya Pak, Ustadz ada yang mau melihat. Kira-kira yang saya lakukan apa Pak? Ya diem. Oh iya wis akeh yang lihat saya. Ternyata pesannya bukan itu, pesannya tolong Ustadz ngadeg. Ustadz berdiri, ibu-ibu nggak kelihatan. Dalam hati saya, ya nek ngono kit mau ngomong ngono jelas.
Akhirnya saya duduk aja Pak, duduk. Baru kemudian diingatkan lagi, Ustadz tolong berdiri. Oh berdiri ya? Iya tadi saya kan sampaikan Ustadz ada yang mau lihat. Oh berarti Ustadz ada yang mau lihat itu maksudnya disuruh berdiri Pak? Iya Ustadz, dalam hati saya yang mbok yo ket mau kan ngomong enak, tolong berdiri Ustadz. Saya tidak bisa nangkap pesan itu. Ya mohon maaf ngapunten ibu-ibu, kan ibu-ibu bisa sama bapak biasanya kalimatnya kan tidak langsung Pak, karena kekuatan ibu yang wow. Ibu-ibu kan kalau ngomong sama bapak sering pakai kalimat langsung Pak, kalimat yang pesannya langsung jelas jarang. Bisa Pak boyo tolong anake didelok, posisinya anaknya Pak main. Pertanyaan saya Pak, anak yang kecil ini misalnya kecil, bayi usia 1 tahun, boyo anaknya didelok, kira-kira cuma didelok apa digendong Pak? Nah, kalau kita pesannya apa kalimatnya didelok ya wis didelok. Oh iya, jedulinan Bu. Kenapa kita hanya pakai redaksi, sedangkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu ada pesan. Contoh dalam hadis. Kalau kita hanya berbekal dengan terjemahan itu agak sulit. Contoh gini, panjangan tahu idza jaa ahadukumul ghaid, atau dalam hadis yang lain idza ata ahadumul ghaid, kalau engkau mendatangi toilet untuk buang hajat, apa Pak sunahnya Rasul? Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Fala yastaqbilul kiblat, jangan engkau menghadap kiblat atau membelakanginya. Pertanyaan saya Pak, secara arah kita dilarang menghadap kemana berarti? Kalau di toilet arah nggak boleh menghadap barat atau timur. Secara arah kita nggak boleh menghadap barat atau timur. Saya tunjukkan hadis lengkapnya nggih. Saya tunjukkan hadis lengkapnya. Tetapi kata Rasulullah, hadaplah timur dan barat. Belum selesai hadis tadi Pak. Lalu janjian Rasulullah, au syarriku au gharibu. Tapi kamu itu jangan menghadap ke kiblat atau belakang kiblat, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Pertanyaan saya Pak, hadis ini kita praktekkan secara tekstual di Indonesia. Pripun? Bingung apa tambah bingung? Nggak boleh menghadap kiblat berarti nggak boleh menghadap barat, nggak boleh kemudian menghadap timur, tapi kok disuruh menghadap barat dan timur? Kalau kita hanya pakai teks saja panjang nanti urusan. Kenapa? Karena kita tahu nanti Ustadz Zainuddin MZ tentunya yang lebih sangat paham tentang hadis ini, tidak semua yang dilakukan Rasul itu adalah menjadi sunnah bagi kita. Karena Rasul itu anak basyarum mislukum. Kalau yang saya pelajari, ada yang dilakukan Rasul itu status beliau sebagai Nabi dan Rasul. Contoh, Rasul tidak menerima sedekah. Lalu apakah itu kemudian kita gunakan sebagai sunnah kita? Kasihan saudara kita fakir miskin Pak, nanti Masjid Radul Jannah bingung, Pak ini sedekah, mohon maaf sunnahnya Rasul, nggak boleh terima sedekah, kata orang fakir miskin Pak. Nggak bisa, saya ngikutin sunnah Rasul nggak terima sedekah. Rasul memang nggak terima sedekah, tapi untuk Rasulullah dan ahlul baitnya saja. Rasulullah menerima hadiah, sedekah tidak. Rasulullah istrinya Pak, jangan malu-malu Pak. Masa menyebut istrinya Rasul saja kok malu-malu? 9 atau 11 itu dilakukan Rasul. Ingat, segala sesuatu yang dilakukan Rasul adalah versi kita sunnah harus kita lakukan, dalam artian harus dianjurkan. Lalu panjenengan Rasulullah itu songo, berarti kita harus mengikuti sunnah yang dilakukan ya nggak bisa. Rasul melakukan itu sebagai status beliau Rasulullah, bukan manusia seperti kita. Maka ada batasan-batasan tertentu di mana Rasulullah itu kemudian melakukan itu sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah itu tahajud itu sudah hukumnya itu wajib, kalau kita tidak wajib, dan seterusnya. Jadi disinilah kita paham harus lebih paham tentang pesan-pesan yang ada. Sebagaimana kemudian saya kembalikan dan saya tutup di sini, di Al-Quran itu ini panjenengan cek di Al-Quran Bapak dan Ibu, untuk surga itu kalimatnya pasti kholidina fiha, pasti Pak. Dengan keterbatasan ilmu saya sudah saya cek, untuk surga itu kholidina fiha pasti pakai jamak, nggak ada yang pakai tunggal.
Tapi kalau untuk neraka ada yang menggunakan jamak, ada yang menggunakan tunggal. Kalau yang menggunakan jamak itu misalnya di surat Az-Zumar misalnya, setelah wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kemudian ayat yang ke-72-nya qilat khul jannah qilat khulu abwabal jahannam khalidina fiha, pakai jamak nerakanya. Tapi kenapa ayat ini belum saya tuliskan suratnya, surat ke-4 An-Nisa ayat ke-13 14. Kenapa kok di ayat ini itu surat An-Nisa 13-14-nya itu berbeda? Surga jamak, neraka tunggal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk surga Rasul itu pingin hambanya itu banyak yang masuk surga. Untuk surga Rasul itu banyak pingin, makanya jamak. Dan untuk neraka, karena ini ayatnya bergandengan, untuk neraka kenapa Rasul menggunakan tunggal? Karena Rasul ingin menunjukkan di neraka nanti kamu gak hanya disiksa, plus kamu dihinakan. Ada kata hina. Monggo nanti dicek aja tafsirnya, surat tafsir As-Sa'di misalnya menyampaikan seperti itu. Kenapa? Analogi saya Pak, kalau yang tunggal itu kayak kita disetrap Pak, disetrap di kelas itu kalau bareng-bareng Pak itu asik. Tahu disetrap nggak Pak? Pasti Bapak Ibu tahu disetrap. Anda zaman sekarang nggak tahu disetrap Pak, karena mulai tahun 2010 itu sudah nggak boleh ada aturan setrap-serapan. Nah kalau kita dulu disetrap Pak, berdiri di depan kelas 5 orang yang disetrap itu kayaknya tersiksa apa tidak Pak? Tersiksa apa tambah guyon-guyon? Kayaknya sih guyon-guyon, ngobrol sendiri. Tapi kalau sendirian Pak, selain kakinya diangkat satu ke atas, kemudian dia berdiri 1 jam pelajaran, yang pasti dirinya itu terhinakan karena hanya dia sendiri. Sama halnya di neraka itu tidak hanya menggunakan, karena tidak hanya kita itu kemudian disiksa, tapi kita terhinakan. Maka saya tutup Bapak dan Ibu, inilah diantara pesan-pesan yang harus kita pahami dari kisah-kisah yang ada. Saya tutup kembali lagi dengan kisah Fatimah binti Al-Khattab dengan sebuah pertanyaan. Tadi poinnya Pak dari saya, siapapun kita, kapanpun kita itu punya kesempatan berdakwah. Pertanyaan penutup saya, boleh enggak orang tua itu berdakwah dengan kalimat seperti ini? Nah, ojo lali sholat tahajud, lakonono sholat tahajud, padahal bapaknya gak sholat tahajud. Kira-kira boleh enggak Pak mengucapkan itu? Boleh apa tidak Pak? Ya? Baik, pasti kita beda pendapat, nggak ada masalah, sudah biasa dalam Islam beda pendapat. Izinkan saya punya argumen, saya katakan boleh Pak, dengan satu catatan, panjenengan jangan mengingkari manfaat dari tahajud. Kalau dari awal panjenengan mengingkari, itu namanya munafik. Yang panjenengan omongkan itu bukan munafik Pak. Versi kita munafik itu kan ngomong gak kelakoni. Saya katakan itu bukan munafik karena panjenengan tidak mengingkari, kecuali diawali panjenengan mengingkari, baru kemudian panjenengan ngomong seperti itu munafik. Kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, seperti Abdullah bin Ubay dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau nggak kita lakukan seperti itu Pak, nanti Islam ini akan semakin turun regenerasi kita. Contohnya, hafal Quran, padahal bapaknya nggak hafal. Kenapa? Syariat ini tidak akan berubah dengan status kita Pak. Tahajud itu tetap sunnah meskipun kita nggak ngelakoni. Menghafal Quran itu sebuah anjuran meskipun kita tidak hafal. Soalnya kalau kita pakai gitu, saya khawatir nanti generasi kita tambah turun daripada kita. Jujur, saya bukan penghafal Quran dan matiin yang 30 juz berusaha menghafal, iya. Panjenengan juga saya yakin. Pertanyaan saya, kalau sudah seperti itu Pak, kita lalu nggak boleh nuturi anak kita untuk hafal Quran. Hafal Quran yo, bapak dewi lu gak apa-apa nak, tapi kamu harus hafal Quran. Lu bapak gak ngelakoni kok nuturi aku. Ya jawab saja, karena hukum itu tetap berlaku apapun status kita. Mau kita yang tidak pernah salat tahajud, hukum tahajud tetap sunnah. Maka di sini saya katakan bukan sisi munafik Pak, tetapi nasihat bil haq, nasihat kebenaran, karena kebenaran itu tidak akan terganggu oleh status kita yang seperti apapun. Pelaku maksiat boleh menasehati Pak, karena itu tetap hukumnya nasihat yang hak. Soalnya kalau nggak gitu Pak, la haula wala quwata illa billah, tambah turun regenerasi kita. Saya hari Kamis itu ngajari bapak-bapak Pak, usianya 40 tahun, masih jilid 1 Pak.
jilid 1, masih pada huruf jim ha kha, umurnya 40 Pak. Apakah beliau nggak boleh nuturi anaknya untuk bisa menghafal Quran? Tetap boleh, karena semua hukum di dalam Islam itu tidak terubah oleh status orang. Maksud saya, itulah kesempatan kita berdakwah. Apapun kondisi kita, apapun status kita, mau kita yang sudah hafal Quran, yang belum hafal Quran, bahkan nggak bisa baca Quran pun, kita masih punya hak kok untuk nuturi anak supaya bisa semakin dekat dengan hukum-hukum Allah, meskipun kita belum pernah ataupun jarang, ataukah kemudian kita tidak tahu tentang hal itu. Itulah Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan obrolan kita di kesempatan bukur kali ini, yaitu bagaimana kita memahami sebuah pesan dari kisah-kisah yang akan kita temukan di Al-Quran, di hadis, ataukah dalam sirah-sirah Rasulullah dan para sahabat. Ini yang dapat saya sampaikan, sedikit banyak semoga bisa memberikan tambahan wawasan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Ditutup doa. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah meridhai segala apa yang kita lakukan di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah antar razzaq. Allahumma arzuqna qalban khashi'ah wa lisanan dzakira wa amalan sholihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma antal wahhab fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa akhawatina ya Allah min ahlil khair wa min ahlil iman wa min ahli tuqa wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahli salatil jamaah wa min ahlil birri walidaini wa min ahli akhlaqil karimah wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.